Sejenak, mari kita renungkan satu persatu doa saat duduk di antara dua sujud yang mungkin kadang terlupakan. Pertama, Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Dosa adalah beban berat yang wajib dikurangi bahkan dibuang. Karena dosa hati menjadi kotor, bahkan mati. Dosa pula yang menjadi sebab seorang hamba malas beribadah. Perlu istighfar setiap waktu agar dosa-dosa itu gugur. Kedua, warhamni, sayangilah diriku. Tidak ada kasih sayang terindah di dunia ini selain kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pula kasih sayang manusia yang satu dengan yang lain. Kasih sayang orang tua kepada anak, suami kepada istri, bahkan seseorang atas dirinya sendiri. Kasih sayang Allah jauh di atas segala kasih sayang. Ketiga, wajburni, tutuplah segala aibku. Siapakah yang mampu menutup aib seseorang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bersyukur sebab meski aib kita banyaknya tak terkira, Allah telah menutupnya dari hadapan manusia. Bayangkan andai setiap aib yang dilakukan manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan. Keempat, warfa'ni, tinggikanlah derajatku. Siapakah yang mampu meninggikan derajat seorang hamba beriman kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang terjadi jika manusia tidak punya derajat? Atau jika derajatnya sama dengan hewan? Lihatlah hewan ternak atau melata. Adakah di antara makhluk itu mempunyai derajat di hadapan manusia? Tidak ada. Semua hewan tetap sama. Kelima, warzuqni, berikanlah aku rizki. Jangankan makhluk bernama manusia, semut hitam kecil pun diberi rizki oleh Allah Ta'ala. Apalagi manusia yang ia ciptakan sebagai wakilnya di muka bumi ini. Sebagai seorang hamba, pasti kita memerlukan rizki, dan Allah adalah satu-satunya sumber rizki itu. Untuk mendapatkan rizki yang berkah, seorang muslim harus memperhatikan halal haramnya. Sebab dengan rizki itulah ia akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, wahdini, berikanlah aku petunjuk ke jalan kebahagiaan. Petunjuk adalah hal terpenting dalam hidup seorang hamba. Bagaimana seseorang bisa melakukan kebaikan jika dia tidak mempunyai petunjuk? Kita tidak hanya minta petunjuk yang berkaitan dengan akhirat, tapi juga minta petunjuk agar terhindar dari mengambil keputusan yang salah untuk kebahagiaan di dunia. Ketujuh, wa'afini, berikanlah aku kesehatan. Bila seorang muslim itu sehat fisik dan imannya, ia bisa memberi dan menambah kemaslahatan bagi yang lain. Tetapi tentu saja tidak bisa berbuat kemaslahatan maksimal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan sakit. Dan yang kedelapan, wa'fu anni, maafkanlah segala kesalahanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf kepada setiap hambanya. Sejatinya manusia tak mendendam kepada manusia lain selama akidah keimanannya tidak terusik. Islam dan umatnya cinta damai serta senang memaafkan. Karena itulah contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin banyak di antara kita saat membaca doa tersebut, hati dan pikirannya tidak sejiwa karena tak faham maknanya. Maka mulai sekarang, bacalah perlahan dan hayati setiap maknanya agar menjadi wasilah datangnya pertolongan.